Pemirsa, tingginya volume kendaraan pada puncak arus balik membuat kepolisian memutuskan untuk memperpanjang waktu penerapan hingga jarak penerapan sistem satu arah. Situasi arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar di ruas tol Palimanan. Penerapan sistem satu arah terus diberlakukan tanpa henti sejak 5 Mei di ruas tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun pemberlakuannya kini diperpanjang, mulai dari kilometer 442 tol Bawen hingga kilometer 3 gerbang tol Halim. Rekayasa ini diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus balik. Kepolisian pun telah membuka kon pembatas di kilometer 188 sehingga pengendara dapat dengan mudah berpindah dari jalur A menuju jalur B atau sebaliknya. Untuk memantau kondisi terkini lalu lintas di kawasan Palimanan, kita telah bergabung dengan Lineke Utsiki. Lineke, selamat malam. Bagaimana kondisi arus balik di gerbang tol Palimanan? Ya, Zila dan juga pemirsa, pantauan kami berkenaan dengan arus balik ini nampaknya semakin malam semakin ramai didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu berasal dari Jakarta, Bandung maupun dari Bogor yang hendak melakukan perjalanan kembali ke daerah asal maupun daerah rantaunya. Dari pantauan kami berkenaan dengan peningkatan volume kendaraan ini sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum puncak arus balik. Contohnya saja di tanggal 5 Mei ini ada lebih dari 63.000 kendaraan yang kemudian sudah masuk ke gerbang tol Palimanan untuk menuju ke Jakarta. Sementara jika kami akumulasikan di tanggal 6 hingga dengan tanggal 7 Mei ini sudah ada lebih dari 150.000 kendaraan yang kemudian melintas di tol Palimanan untuk mengarah ke Jabodetabek, dan bahkan angka ini diprediksi masih akan terus bertambah karena kalau kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dari angka-angka ini masih ada 60% lagi pemudik yang kemudian belum kembali, baik itu yang berasal dari Sumatera menuju Jawa maupun dari Semarang menuju ke Jakarta, sehingga ini yang kemudian diantisipasi jangan sampai para pemudik ini kembali pada hari yang sama di tanggal 8 Mei 2022. Oleh karenanya diimbau para pengendara yang belum kembali ini agar dapat menunda perjalanan jarak jauhnya agar dapat kembali ke daerah asal ataupun daerah rantaunya pada hari Senin tepatnya di tanggal 9 hingga dengan hari Rabu pada tanggal 11 Mei 2022. Selain daripada itu, seperti yang tadi jelas juga sudah sampaikan bahwa perpanjangan sistem satu arah ini masih terus diberlakukan di ruas tol Palimanan mulai dari tol Bawen kilometer 442 hingga dengan kilometer 3 gerbang tol Halim. Tapi yang cukup menarik kalau boleh kami sampaikan Zila dan juga pemirsa berkenaan dengan pengangkatan kon yang dilakukan oleh pihak kepolisian di kilometer 188 yang diimbau kepada para pengendara adalah ketika para pengendara ini melakukan perpindahan jalur dari jalur A menuju ke jalur B maupun sebaliknya, ini diharapkan untuk bisa memperlambat laju kendaraannya, kemudian juga melihat sisi kiri maupun sisi kanan kendaraannya. Karena tak sedikit kalau kami pantau ini cukup banyak kendaraan-kendaraan yang justru melaju dengan kecepatan yang tinggi, sehingga diimbau para pengendara untuk memperlambat laju kendaraannya ketika memasuki gerbang tol ataupun gardu-gardu tol yang ada di gerbang tol Palimanan. Karena sekali lagi tentunya semua pihak, para pengendara utamanya para pemudik ingin kembali dengan selamat. Dan yang paling penting juga diimbau adalah para pengendara ini diharapkan untuk dapat memastikan kecukupan dari saldo yang berada di kartu elektroniknya maupun juga dengan bahan bakar, karena titik rawan kemacetan ini biasanya terjadi justru di tempat-tempat peristirahatan yang kemudian ketika kantung-kantung parkirnya ini sudah penuh tentu akan diberlakukan buka tutup oleh pihak kepolisian, ada diskresinya, sehingga diimbau untuk hal-hal seperti ini diperhatikan oleh para pengendara ataupun pemudik. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih Lineke Utsiki atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Palimanan. Pemirsa, kini kita akan melihat kondisi arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana meski terjadi peningkatan volume kendaraan, bisa diantisipasi dengan keberangkatan pemudik yang dibuat bergelombang agar tidak terjadi kepadatan di dermaga. Dan berikut laporan dari reporter Camar Haenda dari Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni Lampung. Intensitas kendaraan di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah terpantau meningkat di 2 hari menjelang berakhirnya
dari cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Sejumlah pemudik ini sudah bertolak dari Bakauheni menuju Perak ataupun juga Pulau Jawa. Hingga dengan Sabtu malam tercatat sudah ada sebanyak 364.000 lebih pemudik yang sudah pulang ke Pulau Jawa. Namun pihak dari Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini juga sudah menyebutkan bahwasanya terdapat 40% lagi masyarakat yang belum bertolak dari Pulau Sumatera menuju ke arah Pulau Jawa. Dapat kami sampaikan untuk saat ini sudah tersedia 70 kapal dan juga 7 dermaga di Pelabuhan Bakauheni. Namun apabila terjadi overkapasitas, pemirsa, ini akan dialihkan ke 2 dermaga tambahan yakni di Pelabuhan BBJ dan juga Pelabuhan Panjang, di mana dermaga-dermaga ini sudah disiapkan, diantaranya ada lebih dari 12 kapal yang nantinya akan mengangkut dan juga mengakomodir pemudik. Dan untuk pemeriksaan dari Polda Lampung sendiri ini juga sudah diberlakukan di sejumlah ruas tol, tepatnya di kilometer 20B dan juga kilometer 33, serta pemeriksaan yang ada di jalur arteri, tepatnya di kawasan Penengahan dan juga kawasan Ketapang. Dan untuk pemeriksaan tersebut ini lebih kepada pemeriksaan apakah masyarakat ataupun calon pemudik sudah memiliki tiket, dikarenakan tiket ini hanya tersedia secara online. Apabila pemudik tidak memiliki tiket maka akan langsung diputar balik dari pelabuhan, sehingga hal ini juga perlu diperhatikan. Dan untuk puncak dari arus balik sendiri ini juga akan terjadi hingga dengan 8 Mei 2022 ataupun di 1 hari menjelang cuti bersama berakhir. Dari Pelabuhan Bakauheni, Camar Haenda, Rizky Solehudin, Angga Yosua, iNews melaporkan. Puncak arus balik lebaran para pemudik juga mulai tiba di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pemudik dari berbagai daerah mulai tiba di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meskipun menjelang malam, keramaian pemudik mulai sepi dan puncak arus balik diperkirakan pada hari Minggu besok. Pihak Angkasa Pura II pun sudah memberlakukan sejumlah persiapan dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi puncak arus balik lebaran. Sementara itu, puncak arus balik di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur mulai terjadi hari ini. Tiket pesawat ke sejumlah kota di tanah air pun ludes terjual. Terminal keberangkatan domestik di Bandara Juanda, Sidoarjo ramai. Puluhan ribu penumpang terbang melalui bandara ini ke sejumlah daerah di tanah air. Akibat tingginya jumlah penumpang, sejumlah pemudik tidur di lantai sambil menunggu jam keberangkatan. Kondisi ruang tunggu pun penuh penumpang. Dan untuk menghindari penumpukan, petugas hanya mengizinkan calon penumpang yang akan terbang dalam waktu keberangkatan 2 jam ke depan masuk ke ruang check-in. Sementara tiket pesawat ke sejumlah tujuan ludes terjual meski harga tiket naik 2 kali lipat. Arus balik lebaran di Stasiun Senen Jakarta masih ramai dengan pemudik yang kembali dari berbagai daerah. Namun dari data PT KAI, puncak arus balik di Stasiun Senen justru terjadi pada Jumat kemarin. Nah, penumpang kereta api yang kembali ke Jakarta hari Sabtu melalui Stasiun Senen ini sebanyak 15.600 orang. Para penumpang umumnya datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tingkat keterisian atau okupansi penumpang sebanyak 100%. Meski hari ini 15.000 lebih penumpang tiba di Jakarta, namun puncak arus mudik justru terjadi Jumat kemarin. Dan hingga hari ini total pemudik yang kembali ke Jakarta dengan kereta api mencapai 55.400 penumpang. Dan jelang sepekan lebaran ternyata masih banyak penumpang yang baru mudik ke berbagai daerah. Umumnya mereka ini baru mudik karena baru mendapat libur dari tempatnya bekerja. Ribuan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai memadati stasiun Bandung. Dan hari ini tercatat ada 7.600 pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Memasuki puncak arus balik libur lebaran, stasiun Bandung terus dipadati para pemudik yang kembali maupun yang berangkat.
Hari ini ada 7.600 pemudik yang sudah tiba di stasiun. Sedangkan pemudik yang ingin kembali ke Jakarta sebanyak 6.200 pemudik. Jadwal keberangkatan dan kedatangan di stasiun Bandung mengalami peningkatan hingga mengoperasikan 22 perjalanan kereta api. Para penumpang lebih memilih menggunakan kereta api karena ingin menghindari kepadatan di jalan tol. Terus juga kenapa kita pilih kereta api? Yang pertama karena memang kita bawa rombongan. Jadi kita cara untuk mengantisipasi agar tidak kena macet di jalan itu dengan cara akomodasi yang paling praktis, akomodasi yang paling nyaman dan tidak kena macet, yaitu kereta api. Jadi Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tentunya hari ini merupakan salah satu hari arus balik yang cukup tinggi. Meskipun puncak arus balik sudah terjadi sebetulnya pada tanggal 4 yang lalu untuk di wilayah daerah operasi 2 Bandung. Untuk keberangkatannya sendiri, Pak? Keberangkatan hari ini tercatat baru sebanyak 6.200 untuk dari keberangkatan stasiun Bandung. Pemberlakuan one way di tol Trans Jawa diperpanjang secara situasional. Selengkapnya akan hadir usai jeda.